Roma Irama yang hilang di Masjid Sabilal Muhtadin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berbuntut panjang. Pembuat video yang viral di media sosial tersebut dilaporkan ke polisi oleh pengurus masjid. Sejumlah pengurus masjid mendatangi Polda Kalimantan Selatan untuk melaporkan pembuat dan penyebar video bohong senilai Roma Irama yang hilang di Masjid Sabilal Muhtadin, Banjarmasin. Pengurus masjid tak terima karena video tersebut dapat menyudutkan mereka, apalagi dalam beberapa hari terakhir banyak jemaah masjid yang menanyakan tentang kebenaran video tersebut. Untuk penerapan pasal nanti masih akan kami diskusikan kembali, kami akan gelar dengan rekan-rekan penyidik untuk menentukan persangkaan pasal terkait dengan dugaan ini, tetapi pada intinya yang diadukan adalah penyebaran berita bohong. Diberitahukan ulun sebagai panitia Masjid Raya Sabilal Muhtadin memberitahukan siapa yang merasa terbawa sandal Roma Irama. Jadi hendak mudik hari ini. Sebelumnya beredar video bohong di berbagai media sosial saat Raja Dangdut Roma Irama menjadi khatib salat Jumat di Masjid Sabilal Muhtadin 15 Juli 2022. Namun video diisi suara yang mengaku dari pengurus masjid mengumumkan sendal Roma Irama hilang dan diminta segera dikembalikan. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya, di zaman saat ini kita memang harus pintar-pintar dalam memilih informasi karena siapa tahu yang kita baca itu berita bohong dan dapat merugikan. Nah ini Ustadz, kadang-kadang kita kalau dapat berita misalnya di pesan instan, di ponsel, langsung forward saja begitu ke grup bahkan atau juga japri. Nah Ustadz, dengan adanya teknologi yang canggih, mungkin penyebaran berita bohong lebih cepat tersebar. Namun pernah nggak sih Ustadz kejadian seperti ini terjadi saat zaman Nabi Muhammad SAW? Ya justru ini terjadi ya. Jadi karenanya ada dalam ayatnya ini hoax ini gitu. Jadi ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fattabayun. Jadi hai orang yang beriman, jika datang kepadamu ya berita ya dari orang-orang yang fasik, kata Allah itu. Yang fasik itu memang orang-orang yang tidak bisa dipercaya, mereka yang sering berbuat maksiat, mereka yang sering berbuat onar, tidak benar gitu, itu disebut orang-orang fasik gitu ya. Karenanya ketika mereka membawa berita itu fattabayun, ayo klarifikasi, atau di dalam arti yang lain teliti kembali gitu ya. Kenapa? Karena ini kan asbabun nuzulnya juga ketika di zaman Rasul ada dua ya, tapi satu sajalah supaya tidak panjang. Bahwa ayat ini asbabun nusulnya ketika Rasul memerintahkan untuk mengambil zakat begitu. Nah, ketika Rasul memerintahkan untuk mengambil zakat, kemudian seseorang ini bilang bahwa sebetulnya di tempat tersebut tidak mau membayar zakat gitu ya. Jadi Al-Walid bin bin Abi Mut'id ya, diutus Rasul untuk menemui Bani Mustalak namanya, Mustalak. Ayo ambil zakat, kata Walid, katanya, oh ini mereka nggak mau ngasih gitu. Wah, itu kan hampir aja orang yang nggak mau kasih zakat kan bisa diperangi. Tapi kata Rasul tabayun gitu ya. Kenapa? Karena turun ayat ini. Ketika ditabayun bukan begitu ceritanya. Nah jadi intinya sekarang fasik ini bukan menjadi orang, tetapi menjadi sistem. Seperti berita-berita dari kantor berita yang tidak bisa dipercaya, atau dari sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya. Kan sekarang banyak sekali sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya. Karena apa? Ketika browsing ini dari mana ini? Gitu, diposting sama siapa? Lembaganya apa? Nah ini kan bisa dimasukkan ke dalam unsur fasik tadi yang tidak jelas, yang kemudian bisa jadi siapapun bisa memposting berita kan. Nah begitu. Jadi fattabayun, teliti kembali, diklarifikasi, dilihat lagi, jangan langsung percaya, jangan langsung disebar. Itu intinya. Ya, lalu Ustadz, pandangan Islam sendiri dalam penyebaran berita bohong ini bagaimana dan seperti apa yang harus kita lakukan ketika menghadapinya? Nah kalau kita dalam menghadapinya tentu kita ya, kalau orang-orang yang sering belajar hadis gitu ya, itu biasa gitu. Artinya biasa tuh
ini berita dari mana. Kalau kita yang baca hadis itu kan, atau baca ayat, ini ayatnya apa, ini dalilnya apa, ini hadis apa, hadis sahih, hadis hasan gitu ya, hadis dhaif atau maudhu gitu, bahkan palsu itu maudhu gitu, atau lemah dhaif gitu ya, atau yang kuat bisa dipercaya gitu, atau hadis yang baik gitu, itu biasa. Jadi kita terbiasa ya, kalau santri-santri itu juga terbiasa melihat sesuatu itu sumbernya. Kalau kita juga para ilmuwan baca buku itu siapa yang nulisnya, sanatnya kemana, kan gitu. Jadi itu yang perlu kita lakukan terus. Nah, jadi karenanya kalau dapat broadcastan, ini dari siapa penulisnya? Bisa-bisa anonim, nggak ada penulisnya dan lain-lain, ya jangan dulu percaya. Sebagai insight dibaca ya boleh-boleh saja gitu. Tapi nggak bisa kemudian jadikan pegangan. Itu kita. Nah kalau misalnya bicara hukum, ini hukumnya ngeri. Hukumnya ngeri, ini ada hadisnya loh. Kalau menyebarkan hoax ya, itu hadisnya ngeri sekali dari Sumurah ya bin Jundub radhiyallahu anhu, bahwa intinya, kalau saya bacakan panjang nih hadis, tapi intinya orang yang menyebarkan hoax itu, dia itu akan dihukum berat sekali. Ya, jadi ada satu besi gencu yang dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian ditarik hingga robek sampai pipi dan tengkuknya. Jadi dimasukkan, wah ngeri dah. Ya, na'udzubillah min dzalik, robek aja itu. Jadi orang ini tuh orang yang kenapa? Ketika ditanyakan, orang yang kamu lihat itu dia tuh pendusta. Dan dia membuat kedustaan dan dia sebarkan kedustaan itu ke seluruh dunia. Coba bayangin, ngeri kan? Itu dimasukin ke dalam pipinya itu besi yang kemudian ditarik robek sampai ke tengkuknya. Na'udzubillah min dzalik. Itu hukum untuk orang-orang penyebar hoax. Nauzubillah min dzalik, menyeramkan sekali ya Ustadz. Semoga kita semua terhindar dari hoax, kembali mengecek kalau mendapat berita yang belum tentu kebenarannya. Baik Ustadz, kita menuju ke informasi